observasi pembelajaran yang dilakukan di kelas. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya sama Bu Riza, bisakah Bu Riza untuk menjelaskan tujuan pembelajaran yang nantinya akan digunakan dalam proses pembelajaran nanti? Ya, bisa Pak. Nah, jadi untuk pembelajaran besok, tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan mencermati slide PowerPoint, siswa dapat menemukan bagian dari tabung dengan teliti. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menghitung volume tabung dengan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan mempresentasikan, siswa dapat menyajikan bagian tabung serta dapat menghitung volume tabung dengan percaya diri. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai dengan kaitannya materi tabung, Bu Riza, tolong untuk dijelaskan. Ya, yang pertama, siswa dapat mengamati slide PowerPoint volume tabung. Kemudian yang kedua, dengan dipandu guru, siswa dapat menentukan bagian dari tabung. Yang ketiga, siswa bersama guru dapat melakukan tanggung jawab, melakukan tanya jawab. Yang keempat, siswa diminta mengamati rumus volume tabung pada slide PowerPoint. Kemudian siswa diminta berdiskusi tentang bagian tabung dan menghitung volume tabung. Siswa dibimbing per kelompok untuk berdiskusi. Kemudian yang kedelapan, siswa diminta mempresentasikan hasil pekerjaannya pada lembar diskusi. Dan yang terakhir, guru bersama siswa menarik kesimpulan tentang pembelajaran yang sudah berlangsung, termasuk sikap bersyukur dan giat beribadah serta menjaga kebersihan. Dari kegiatan pengembangan yang dicapai Bu Riza tadi, strategi apa yang nantinya akan dipersiapkan? Nah, yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Kemudian yang kedua, bergantungan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, alat peraga yaitu laptop, LCD proyektor, dan menggunakan video pembelajaran yang sudah dipersiapkan dan menggunakan Microsoft PowerPoint sebagai alat bantu dalam mengajar. Terima kasih Bu Riza atas informasi yang telah disampaikan sebelum kegiatan observasi kita mulai. Kemudian nanti kita juga bertemu lagi di dalam kelas untuk melihat secara langsung kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Riza. Terima kasih Bu Riza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa. Siapa yang memimpin berdoa? Yakub. Siap, gerak, berdoa mulai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang
Yang kedua, bagaimana cara menghitung volume tabung. Dan bagian-bagian tabung itu apa saja. Nah, ada 3. Anak-anak tahu ini kan? Apa ini? Kaleng susu. Ini botol minum. Nah, di dalam botol minum tentunya ada isinya atau tidak? Ada. Isinya apa, Cak? Air. Nah, tabung ini adalah bangun ruang. Jadi sebuah bangun ruang itu memiliki volume. Volume itu apa itu? Ada yang tahu volume? Belum tahu. Nah, jadi volume itu sesuatu yang dapat menempati ruang. Jadi botol ini ketika diisi memiliki volume. Ada yang diisi penuh, ada yang setengah, ada yang 3/4, ada yang 1/4. Nah, seperti kaleng susu ini juga. Ini juga berbentuk apa, Kak? Tabung. Ada tutup, alas dan selimut. Nah, di dalam kaleng susu ini juga terdapat isinya atau volumenya. Isinya juga susu dalam bentuk bubuk. Jadi isi sebuah ruang itu tidak hanya cair ya. Sudah mengerti, hari ini kita akan belajar volume tabung. Tadi malam sudah belajar? Sudah. Tadarus tidak? Jangan lupa tadarus, jangan lupa belajar. Sekarang bukunya dibuka dan alat tulisnya dipersiapkan. Sudah? Sudah. Kalau sudah, coba dilihat ke depan, itu di layar. Nah, ini ada gambar sebuah tabung. Coba diperhatikan. Tabung itu terdiri atas tutup, selimut, dan alas. Nah, itu bisa dilihat di dalam alas. Ini yang warna kuning. Coba diperhatikan warna kuning. Itu terdapat 2 unsur. Yang pertama ada jari-jari setengahnya dari diameter. Kalau diameter dari ujung sampai ke ujung. Nah, di titik tengah itu namanya pusat lingkaran. Jadi alas tabung berbentuk lingkaran dan tutupnya juga berbentuk lingkaran. Nah, yang kedua warna biru ada namanya selimut tabung. Selimut tabung kalau dibuka berbentuk apa, Kak? Persegi panjang, pintar sekali warna. Nah, di dalam selimut tabung itu ada tinggi tabung dan ditutup yang warna ungu atau pink itu ya, ungu ya. Nah, itu juga ada diameter. Nah, diameter dan jari-jari itu biasanya selalu berdampingan. Jangan anak-anakku tidak ada jari-jarinya. Padahal di situ ada. Jari-jari itu setengah dari diameter. Tabung itu terdiri atas 3 bagian. Alas, tutup, dan selimut. Nah, bisa dilihat anak.
dari itu rumus volume tabung adalah volume sama dengan Pi kali R kuadrat kali tinggi. Sebetulnya semua bangun ruang itu sama volumenya. Ya, seperti limas. Limas juga sama, luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya karena bentuknya berbeda-beda, maka yang membedakan yang hanya di depan. Sebetulnya konsepnya semua sama. Nah, kebetulan tabung itu adalah alasnya berbentuk lingkaran, makanya Pi kali R kuadrat. Jelas? Jelas. Siapa yang sampai sini tidak jelas? Kalau tidak jelas boleh angkat tangan, boleh tanya. Karena apa? Malu bertanya sesat di jalan. Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah gurunya lanjutkan. Nah, coba ini ada contoh soal. Tadi rumusnya ini ya, volume sama dengan Pi kali R kuadrat kali tinggi. Nah, coba salah satu membaca soal yang keras. Coba Gilang. Perhatikan gambar isabet. Diketahui sebuah tabung dengan diameter 14 cm dan tinggi 20 cm. Berapakah volume tabung tersebut? Nah, terima kasih Gilang sudah membaca soal. Nah, diketahui sebuah tabung dengan diameter. Lihat tulis di sini ya. Maaf, bulannya habis. Bentar. Diketahui. Apa tadi? Diameter. D sama dengan 14 cm. Dan tinggi 20 cm. Ditanya, berapakah volume tersebut? Volume tabung tersebut. Ditanya volume tabung. Nah, diketahui diameter adalah 14 cm dan tingginya 20. Yang ditanyakan volume tabung. Rumus volume tabung apa aja? Nah, luas alas kali tinggi atau Pi kali R kuadrat Pi kali tinggi. Nah, ada jari. Di sini ada tidak? Tidak. Berarti jari-jarinya berapa? 7. R sama dengan 7. Kok bisa 7 dari mana? 14. Ya pinter. 14 dibagi 2. Nah, karena jari-jari itu dari ujung sampai ujung, kalau dari diameter dari ujung sampai ujung, kalau jari-jari dari pusat lingkaran sampai ujung. Jadi 7 cm. Nah, kalau jari-jarinya 7 menggunakan Pi yang berapa? Nah, 27. Nah, 22/7 dikali jari-jarinya berapa? 7. Ditulis saja 7 dikali 7 kali tingginya berapa? 20. Kalau seperti ini baru dihitung. 7 bisa dibagi? Bisa. Kamu coret saja. 7 dibagi 7 ada berapa? 1. Silakan ditulis di atas. Kalau setelah seperti ini ditulis apa adanya? 22 dikali 1 dikali 7 dikali 20. Kalau seperti ini baru dihitung. Hati-hati kalau menghitung, yang teliti. Biasanya matematika dari atas benar, tapi ketika kalian menghitung tidak teliti. Makanya banyak yang salah.
1 berapa? 22 kali 7 kali 2 ini ya Cang. 22 dikali 7 154 dikali 20 berapa? 3080 satuannya apa aja? Sentimeter. Bisa? Ada yang tanya, ada yang tidak jelas? Tidak. Nah, sekarang waktunya kita diskusi. Bunda minta 1 bako menjadi 1 kelompok. Ibunya kelompok. Ya terserah. Nah, nanti anak-anak akan diberikan lembar diskusi. Jadi nanti ditulis 1 kelompok namanya siapa saja. Setelah itu nanti di sini ada soal. Nah, soal ini nanti kamu kerjakan dengan teman 1 kelompok. Dikerjakan bersama-sama. Tidak hanya 1 orang saja yang mengerjakan, tapi dikerjakan secara kelompok. Kalau sudah, nanti anak-anak perwakilan 2 anak per kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Jelas? Sekarang duduk berkelompok dulu. Untuk berdiskusi. Jadi untuk melihat anak-anak seberapa anak-anak sudah memahami. Nah, ini Bu Rida akan membagikan lembar diskusi. Anak-anak bisa berdiskusi dengan teman 1 kelompoknya. Nah, sekarang dikerjakan dengan baik, dengan teliti. Ya, ditaruh di tengah supaya semua bisa melihat soalnya. Salah satu tidak dikerjakan di lembarnya saja yang semua mengerjakan dulu. Diskusikan dengan temanmu. Di lembar diskusinya. Yang tidak jelas boleh tanya sama Bu Rida.
Ya, dikerjakan di lembar instruksinya itu. Ya, kalau tidak muat di belakangnya. Semua agar mengerjakan berdiskusi. Yang bagus. Sudah, kalau sudah kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama kelompok. Coba kelompok 1. Perwakilan siapa yang mau maju? Tidak, ya bisa maju. Yang lain? Satu orang saja. Coba teman-teman yang lain mempersepsikan diri saja. Nah, dari kelompok 1, bagian tabung ada berapa? Ada apa saja? Ada diameter, terus tutup, selimut. Ya, betul atau salah, Cek? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang yang nomor 2, menghitung volume tabung. yang nomor 2 kita bersama
berduduk berkelompok. Yang kelompok 2 coba yang keras ya supaya terdengar oleh teman semua. Yang lain mendengarkan dulu. Lagi ingin kenalan nomor 2. Yang lain tetap memperhatikan, jangan bicara sendiri. Terima kasih ya, tepuk tangan untuk penulis. Sekarang kelompok 3, siapa yang pertama? Bagian dari tabung adalah bentuk selimut alat diameter tinggi. Jari-jari dari pusat besaran. Ya, sekarang nomor 2, menghitung volume tabung. Juga dituliskan.
kali 1 22 kali 7 dikali 3 22 dikali 7 150 dikali 13 2002. Betul? Nomor 2, volume sama dengan P kali R kuadrat dikali tinggi. Nah, jari-jarinya 14 bisa dibagi 7 dapatnya 22 dikali 2 44 dikali 14 kali 2 616 dikali 12 ketemunya 7.392. Betul ya? Sekarang kelompok 3, volume sama dengan P kali R kuadrat dikali tinggi. Jadi jadinya 22 kali 1 kali 7 kali 10. Betul. Kelompok 4, volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi sama dengan P kali R kuadrat dikali tinggi. Jari-jarinya 14 bisa dibagi 7 dapatnya 22 dikali 2 40 dikali 14 dikali 15. Setelah dikali semua jawabannya betul. Tepuk tangan untuk kelas. Kalau sudah, Burina mau sampai di sini ada yang tidak jelas. Akhiri pembelajaran pada hari ini. Kita menantikan langsung profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Terima kasih. Sekarang dipimpin doa oleh Yakub. Gerak berdoa mulai. Selesai. Hormat kepada Bu Guru. Selamat siang, Bu. Selamat siang, anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang paling aman yang boleh pulang terlebih dahulu. Kelompok 1. Selamat siang Bu Liza. Selamat siang. Kaitannya dengan kegiatan observasi tadi, yaitu dengan mata pelajaran matematika, catatan refleksi guru setelah panjenengan melakukan kegiatan di dalam kelas, mohon untuk diceritakan, Bu. Baik Pak, jadi setelah pembelajaran tadi catatan saya yaitu pembelajaran sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang dilaksanakan. Kemudian langkah-langkah yang ada di RPP sudah terlampaui. Kemudian dalam pengelolaan kelas
siswa semua berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kan tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan saya, Pak. Yaitu yang pertama, perlu adanya referensi lain selain buku cetak yang dibagikan oleh guru saat pembelajaran. Sudah, Pak. Kemudian topik percakapan dan catatan. Apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran? Jadi yang menjadi kendala saya saat proses pembelajaran adalah mengkondisikan anak, karena tidak semua anak atau tidak semua kelompok yang saya berikan evaluasi dapat mengetahui apa yang harus dikerjakan. Kemudian apakah Bu Riza sudah puas dengan pembelajaran yang telah dilakukan? Ya, menurut saya sudah puas, karena untuk kedepannya kita akan menginginkan hal yang lebih baik lagi dari pembelajaran ini. Kemudian hal-hal positif yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran. Nah, ketika saya menunjukkan video pembelajaran, ternyata di sana pemikiran anak sudah terbuka tentang wawasan dan wawasan seperti sudah memahami secara jauh apa yang ada di video tersebut. Apa yang akan Bu Riza ubah untuk pertemuan selanjutnya dengan kaitannya pembelajaran hari ini? Nah, untuk pertemuan berikutnya saya akan mempersiapkan bahan ajar yang lebih lengkap lagi, Pak. Kemudian rencana tindak lanjut berikutnya, Bu? Nah, saya akan memperbaiki kegiatan pembelajaran yang belum terlaksana dengan maksimal. Kemudian kedepannya terus menciptakan pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid. Terima kasih Bu Riza atas informasi yang telah diberikan kepada saya selaku supervisor dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini.